Tidak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia dan nikmatnya lah Andre dan juga Bapak di sini bisa berkumpul di majelis ilmu pada malam hari ini. Tidak lupa salawat dan juga salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, cahaya di atas cahaya, rahasia di atas rahasia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Hari ini Andri akan membawakan ceramah singkat tentang Isra wal Mi'raj. Apa pengertian dari Isra wal Mi'raj ini? Isra itu adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'rajnya itu adalah naiknya Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi awal kisahnya itu Isra Mi'raj ini adalah untuk penghibur sejatinya kepada Kanjeng Nabi yang saat itu sedang bersedih, Pak, yang sedang ditinggal oleh istrinya Khadijah dan juga pamannya Hamzah dan juga pamannya Abu Thalib yang meninggal ketika perang saat itu, sehingga Kanjeng Nabi pun sedih dan Allah pun menghibur Kanjeng Nabi Muhammad dengan melakukan perjalanan, bahasanya Pak, atau seperti wisata, perjalanan Isra wal Mi'raj untuk menghibur Kanjeng Nabi dan juga untuk mendapatkan perintah sholat di dalamnya. Ketika itu Kanjeng Nabi bersama dengan Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 1 malam. Bayangin Pak, perjalanan jauh tapi bisa dilakukan dalam 1 malam. Ketika perjalanan itu Kanjeng Nabi mengendarai buraq. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Kanjeng Nabi Muhammad kemudian bertemu dengan para anbiya, nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir, yang di sana Kanjeng Nabi pun dipersilahkan untuk mengimami sholat sunnah. Jadi sebelum melakukan Isra wal Mi'raj itu, Nabi itu bertemu dengan para anbiya, nabi-nabi, yang dimana mereka melakukan sholat jemaah bersama di sana. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi pun diajak naik sama Jibril alaihissalam ke Sidratul Muntaha. Ketika naik ke langit pertama, Kanjeng Nabi bertemu dengan beberapa nabi di sana, Pak. Yang pertama ada di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua naik lagi, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Kemudian Kanjeng Nabi naik ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf yang ganteng. Naik lagi langit keempat, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini, Pak, bedanya sama Kanjeng Nabi, Pak. Ketika itu Nabi Idris itu masuk ke surga, Pak. Pertama masuk ke surga itu terpesona sama indahnya surga. Nah, di situ Nabi Idris pingin tinggal di surga, Pak. Akalnya Nabi Idris dulu, sandalnya waktu masuk ke dalam surga itu, Pak, sandalnya ditinggal di surga. Balik ke dunia, setelah itu kembali lagi ke surga. Alasannya apa? Sandalnya ketinggalan. Dan sampai sekarang Nabi Idris itu nabi yang masih hidup dan masih tetap berada di surga, Pak. Nabi Idris alaihissalam. Beda sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj melihat surga, nah itu Kanjeng Nabi itu nggak mikirin dirinya, Pak. Kanjeng Nabi masih ingat sama umat. Mana umatku? Pingin kasih tahu, pingin diajak masuk umatnya, masuk surga bersama-sama. Itu bedanya Kanjeng Nabi, Pak, sama Nabi Idris. Kemudian naik ke langit kelima, ketemu sama Nabi Harun
alaihissalam, saudaranya Nabi Musa. Naik ke langit ke-6, Kanjeng Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit yang ke-7, ketemu lagi sama Nabi Ibrahim. Kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, tempat tertinggi di sana, Pak. Yang ada hanya cahaya, nur cahaya. Jadi malaikat Jibril itu, Pak, gak bisa masuk ke Sidratul Muntaha, Pak. Karena sinarnya itu, Pak. Saking panasnya itu membakar, Pak. Saking panasnya itu membakar. Kalau sampai berani malaikat Jibril masuk ke dalam, itu terbakar. Saking terangnya nurnya Allah di sana. Tapi Kanjeng Nabi ini spesial, Pak. Kanjeng Nabi ini emang diundang sama Allah. Jadi Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di sana itu bertemu dengan Allah. Beda sama Nabi Musa, Pak. Kalau Nabi Musa pingin ketemu Allah, Pak. Bukit Allah Nabi Musa itu maksa, Pak. Pingin ketemu sama Allah waktu itu. Pingin melihat wujudnya Allah. Tapi kata Allah, kamu gak akan sanggup, Musa. Bilang gitu. Tapi Nabi Musa tetap kekeh waktu itu, Pak. Waktu itu kejadiannya di Bukit Tursina ceritanya. Ketika itu dikabul doanya Nabi Musa, Allah tunjukkan sedikit dari nurnya, Pak. Sedikit dari nur itu ibaratkan ujung kukunya saja, Pak. Cahayanya itu. Saking dahsyatnya nurnya Allah sampai hancur gunung Tursina, Pak. Hancur gunungnya, pingsan Nabi Musa 40 hari 40 malam pingsan. Setelah bangun dia bersaksi kalau dia itu adalah orang yang pertama menyaksikan Allah. Itu Nabi Musa. Beda sama Kanjeng Nabi Muhammad, Pak. Tidak ada minta, tapi Allah sendiri yang undang Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi itu adalah Habib, kekasihnya Allah. Kemudian setelah naik ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi Muhammad bertemu Allah. Apa katanya Allah dan Kanjeng Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itu Kanjeng Nabi ngomong begitu. At-tahiyatul, segala hormat, mubarakatus, keberkahan, salawatut, kebahagiaan, thayyibatulillah, kebaikan bagi Allah. Allah menjawab, Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan atasmu wahai Nabi, rahmat Allah dan juga berkahnya kepadamu. Assalamualaikum, kata Kanjeng Nabi, wa ala ibadillah sholih. Keselamatan bagi kita dan juga kepada para hamba-hamba kita, hamba-hamba yang soleh. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak mau, Pak, didoain untuk dirinya sendiri, tapi masih ingat di sana. Doakan untuk para umat-umatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamatan untuk kita dan juga hamba-hamba kita ya, dan hamba-hamba yang soleh. Seperti itu. Kemudian di sana Allah memberikan hadiah, Pak, Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu sholat. Awal sholat Bapak tahu berapa? Itu awalnya 50 waktu, Pak. 50 waktu sholat sehari semalam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, "Hei Muhammad," bahasa enaknya begini, beri apa buat Muhammad? Dikasih apa kau Muhammad? Nabi Muhammad bilang, "Saya diberikan sholat 50 waktu Musa." Nabi Musa jawab, mak banyak parana. Tak kira kelar mana Muhammad. Bahasanya itu banyak sekali. Tak kira kuat umatmu. Balik lagi sana, balik, katanya Nabi Musa. Minta keringanan sama Allah. Naik lagi Kanjeng Nabi ke langit tertinggi, sudah termuntaha, ketemu Allah, minta keringanan, Pak. Yang awalnya jadi 50, jadi 45. Turun lagi ketemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, masih banyak itu, naik lagi, disuruh naik lagi, Pak. Kanjeng Nabi sama Nabi Musa. Naik lagi minta keringanan jadi 40. Terus kayak gitu bolak-balik. Dari 40 jadi 30, jadi 30 jadi 20, jadi 10, terakhir itu, Pak, sampai jadi 5. Itu sudah ketetapannya Allah begitu. Kemudian Kanjeng Nabi turun, Nabi Musa ketemu Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa, disuruh balik lagi Kanjeng Nabi, Pak. Tapi Kanjeng Nabi ini pintar, Pak. Gak mau Nabi itu. Sudah tahu, kalau saya naik itu selalu dikurangi 5. Kalau saya naik berarti saya gak dapat hadiah nih, Pak. Habis. Zong gak dapat apa-apa. 5-nya habis sudah. Bagi 5 setiap naik. Nah, di situ tuh sebenarnya Nabi Musa itu alasan.
Alasannya Nabi Musa itu biar kayak gitu, biar bisa ketemu sama kanjeng Nabi. Saking indahnya rupanya kanjeng Nabi, sampai Nabi Musa aja tuh pingin ketemu terus pak, pingin ketemu terus sama kanjeng Nabi Muhammad, saking cintanya Nabi Musa sama kanjeng Nabi Muhammad, sampai minta jadi umatnya kalau nggak salah Nabi Musa itu dulu. Kemudian dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, kanjeng Nabi ini melihat beberapa kejadian. Salah satu yang dialami kanjeng Nabi itu ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau melihat ada seseorang yang dimana kepalanya ini dipukul pak, dipukul-pukul kepalanya terus hancur tumbuh lagi, dipukul hancur tumbuh lagi. Ditanya ke Jibril, Jibril, ini apa Jibril? Jibril jawab, orang ini adalah ibarat pak, orang-orang yang berat untuk sujud, orang-orang yang enggan melaksanakan sholat, yang malas melaksanakan ibadah. Itu ibaratnya siksaannya seperti itu pak. Pukul kepalanya hancur, tumbuh lagi, dipukul hancur lagi, seperti itu. Kemudian kanjeng Nabi lanjut melihat ada pemandangan yang dimana ada seorang yang memegang daging, daging segar dan juga daging busuk. Tapi orang ini memakan daging busuk daripada daging yang segar ini. Jadi ini diibaratkan seorang suami yang memilih untuk berzina kepada wanita lain selain dari istrinya. Maka diazabnya dikasih makanan busuk. Habis itu ada lagi orang-orang yang tenggelam di lautan darah. Ada lagi kanjeng Nabi melihat orang-orang yang perutnya dipenuhi ular. Itu orang-orang yang makan riba, yang memakan uang haram. Dan masih banyak lagi kejadian yang kanjeng Nabi lihat. Itu gambaran umatnya yang melakukan maksiat ya seperti itu, contoh mudahnya. Dan sholat ini adalah kewajiban pak, karena salah satu perintah langsung dari Allah. Dan di dalam sholat ini pak, 5 waktunya sholat ini masing-masing ada sejarahnya pak. Dari Nabi siapa, dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi yang dimakan ikan, Nabi siapa pak? Nabi Yunus, dan Nabi Musa, Nabi Isa. Itu masing-masing ada sejarahnya pak, di dalam sholat itu. Seperti itu. Jadi sekian, kurang lebihnya mohon maaf pak apabila ada salah dari apa yang Andri bawa, dari ceramah yang Andri bawa. Sejatinya ilmu yang Andri miliki juga masih tidak seberapa, masih kurang daripada cukup. Mungkin sekian ceramah yang bisa Andri bawakan, semoga bisa bermanfaat dan bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.